Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amana bi ni'mah wa fadilah wa fi raqain wa sa'adah wal quwwah wal quwwah walladzi amarna bi taqwa wal istiqamah walladzi amarna bil infaqi was shadaqati fi sabilillah. Salat wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Al-mukarramun, para tokoh masyarakat, para guru, para kiai, para ustaz, para ustazah, para pecinta Majelis Taklim Quran, tokoh masyarakat lingkungan Ar-Rahman, Pak RT, Pak RW, juga sesepuh bini sepuh, dan juga para guru, para mu'alim, para ustazah, ibu-ibu haji, bapak-bapak haji, calon haji, amin. Calon haji, amin. Masuk langsung, yang masuk ke telur baksonya. Gak apa-apa Bu, santai aja ya. Pertama tentu yang harus saya banggakan, saya cintai, saya hormati guru kita Al-Ustazah Al-Hajjah Ida Farida SAQ, yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan untuk berjihad di jalan Allah, menjadi mujahidah beserta para pengurus-pengurusnya, amin. Baik Majelis Taklim Quran, Al-Baqi, Ar-Rahman, juga ikatan silaturahmi lingkungan Ar-Rahman yang disikat dengan Majelis Taklim Islam. Saya bersyukur kesempatan ini diberi waktu sedikit oleh Ustazah dan juga pengurus untuk kira-kira sedikit kata sambutan. Pertama tentu kita mensyukuri nikmat Allah yang bernama umur. Hari ini saya Ustaz Campur masih berdiri di depan ibu-ibu, di depan adik-adik, berarti saya masih panjang umur. Amin. Ibu-ibu yang saya lihat baju jilbabnya biru, kuning, putih kayak pelangi balon Buana 5 warna-warni ini, saya lihat juga masih panjang umur. Diberikan nikmat iman, takwa, rajin-rajin buat makannya, yang minum, yang ngopi, mandi bingung nggak ngopi. Karena nikmat ini banyak banget, maka Allah menjadikan minasyakirin, jadikan kami hamba-hamba yang pintar bersyukur. Amin. Orang yang bersyukur bukan berarti gak diuji sama Allah. Betul-betul. Selalu kita mendapatkan ujian-ujian di dalam kehidupan. Bagaimana caranya menyikapi ujian itu yang penting. Karena hidup dan mati kita ini pasti akan diuji. Anak-anak yang dari SD lulus kelas 6 masuk ke MTS tidak dapat ijazah SD-nya kalau tak melalui ujian. Betul deh? Dari sanawiyah ke aliyah gak mungkin Allah berikan kelulusan ijazah tanpa melalui ujian. Sama dengan S1, S2 sampai S3 tetap bersemangat adik-adik di dalam kolom ilmi, termasuk ibu-ibu. Amin. Sebelum lupa, sama-sama kita sholawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Yang tadi sudah panjang disampaikan oleh ibu dengan kumpulan lebat yang lengkap, padahal belum sarapan, tapi suara sholawatannya bagus. Amin. Ibu harus kita puji dulu karena latihannya luar biasa. Dia nggak bisa tampil tanpa latihan. Amin. Tapi luar biasa kompak. Ini menandakan Majelis Taklim Quran bisa diandalkan,
bisa mimpi tahlil, bisa baca yasin, bisa mengkorbanah, atau sholawatan di luar kepala. Amin. Harusnya adik-adik yang kecil-kecil ngiri dengan ibu-ibu, termasuk pengajian majelis taklim Islam laki-laki ngiri dengan ibu-ibu, karena ibu udah pinter-pinter semua. Amin. Luar biasa apa yang disampaikan Ustazah sebagai moderator yang kaitannya dengan santunan kita hari ini, Ibu, bahwa Muharram ini bulan yang hebat, Muharram bulan yang berkah. Puasa ibu-ibu kemarin yang puasa, insya Allah dilimpah berikan pahala yang luar biasa. Ini yang lagi puasa ini ketahuan. Biasanya ibu-ibu udah bapaknya kalah menangani ibu-ibu. Amin. Oh ini umi kami tercinta ya Allah, Ustazah Mujahidullah, alhamdulillah. Jadi mertua saya Bu, ini ibu saya sendiri, karena saya Ustazah tolong disiapkan amplop karena saya sudah jadi yatim piatu. Saya sendiri sudah yatim piatu. Tapi yatim itu laki-laki batasnya 15 tahun. Kalau umur 15 tahun di bawah yatim. Kalau cewek umurnya 9 tahun. Batas yatim piatunya cewek itu 9 tahun. Tapi bukan berarti nggak boleh dikasih santunan bagi mereka yang yatim piatu walaupun umurnya sudah lewat, bukan berarti gitu. Termasuk ibu-ibu yang mohon maaf, nggak usah baper ketika ibu hidup seorang diri. Apa itu bahasa kerennya hidup sendiri? Single mother, single parent. Kan gak enak kalau disebut para janda yang saya muliakan, kan gak enak. Single parent yang saya hormati dan saya banggakan. Hidup single parent, hidup, masih hidup, alhamdulillah. Apa yang dinasihati Ustazah silahkan diamalkan. Dan Bu, sambil makan yang masuk baksonya sama ilmunya. Apa yang dilakukan Ustazah itu adalah rintisan dan bukti nyata, bukan teori di buku, di Quran, di hadis, teori-teori yang dikembangkan, bukan. Tetapi amaliyah antara teori dan praktek. Tahadus bin ni'mah di dalam Quran disebut wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, wa amma adapun bi'ni'mati dengan nikmat rabbika Tuhanmu fahadis, ceritakanlah. Allah sambil makan bakso Allah bahasanya. Ibu nawarin saya sudah kenyang dulu. Ya itulah hebatnya jadi ustaz. Jadi ustaz maksudnya di rumah kagak beli kagak apa tuh kue nyampe sendiri. Alhamdulillah. Namanya rokok ada kakinya jalan sendiri. Namanya amplop punya kaki jalan sendiri. Aqua jalan sendiri. Alhamdulillah. Silakan ibu-ibu di pondokkan pesantren anak-anaknya yang mau mondok, yang nggak mau ya ribet juga. Ya memang setiap anak punya kelebihan masing-masing dan kekurangan. Apa yang ingin diceritakan bahwa kesuksesan di dalam membangun sebuah rumah tangga itu juga harus diuji oleh Allah dengan berbagai hal. Kesuksesan mendidik anak juga pasti ada ujian. Orang yang sukses harus melalui ujian. Naik mobil kita ke puncak, luar biasa itu kan nanjak terus. Waqad hadatu ila ba'da ta'bi, tidaklah akan mendapatkan kenikmatan kecuali melalui sebuah ujian-ujian. Nah, yang ibu-ibu dapat, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lanjutin. Wahuwal azizul ghafur. Terusnya lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Terusin.
yang hafal itu saya sawer dari 2000 dari kami. Ini Kiai Haji Muhammad Rifki Muridya lagi jogging. Saya bilang tadi Haji ini sambutan di acara Muharram, Bapak ngambil aja gitu ya. Jadi belum datang. Maksudnya kalau anak saya Haji ini datang biar nyawer ibu. Amin. Mohon doanya dalam waktu cepat mudah-mudahan dikabul. Ya ada niat untuk memberangkatkan Masjid Taklim Nurul Quran. Diberangkatin kemana Ustaz? Nah ini tempatnya masih dirahasiakan. Doain Bu, ini dia lagi ngamalin Quran bahwa min dabbatin fil ardi. Jadi binatang muatan itu ayam takluk dapat rezeki, burung terbang dapat rezeki, betul nggak Bu? Bebek itu keluar ada rumput, kucing germa tuh dapat rezeki, walaupun rezekinya makan ikan ibu. Benar nggak? Kalau kucing dia yang punya daging nggak tahu dimakan, karena kucing nggak tahu halal sama haram. Kalau ibu yang ngaji tahu halal tahu halal. Kalau itu rezeki punya orang lain, kita dihalalkan dulu, jangan langsung diambil. Ya, ini kan rezeki kita semua nih. Rezeki kita semua dari kita ke kita, jangan dibawa pulang sebelum pembagiannya jelas. Kalau ada sisa makanan sebelum bagi di panitia di tukang menang, itu ada ustazah lebih bina, dihalalin. Insya Allah berkah puasa juga penting. Insya Allah. Itu pertama Bu. Yang kedua, Ibu, hidup ini gak ada yang sempurna. Yang sempurnanya Allah dan malaikatnya. Karena kita hamba, kita penuh dosa, penuh kesalahan. Nah kesalahan ini masih banyak waktu, tapi gak tahu sampai kapan tuh Bu Haji. Waktunya deadline-nya kapan? Apa duluan Bu Haji meninggal, campur belakangan. Tapi kalau Ibu masih ketawa nggak mau juga, oke lah, campur belakangan, Ibu duluan. Enak kali kita mah. Tapi sekarang ini lagi musim Ustadz meninggal muda. Ustadz yang di Solo. Tapi mau tidak mau kalau ajal sudah tiba, malaikat Israel datang memanggil tersebut. Akhirnya satu ayat aja terus. Akan menggigit. Terus. Terujur badan dan kedinginan. Kan ada suaminya. Mau kedinginan. Alhamdulillah. Jadi Bu, sholawat ibu-ibu sebenarnya aku nakutin. Sebenarnya Ustaz, saya kemarin mengaji di musyawarah. Karena yang ngaji dipanggil malaikat Israel, Ustaz. Saya takut ke musyawarah. Itu kan gitu. Malaikat Israel datang memanggil, oh, gue mau ngaji, kok dipanggil malaikat? Jangan-jangan gue mati ya Rahman. Ya nggak apa-apa, mati dalam keadaan ngaji. Itu pertama. Kedua, saya terima kasih. Masih ada Bapak Ibu, mertua saya laki-laki ya sehat, dan saya mudah-mudahan doain tetap membersamai anak cucunya. Kalau ini sukses, cucu udah banyak. Yang punya cucu lebih dari 5 angkat tangan. Yang cucunya udah 5, angkat tangan aja, angkat tangan. Mau disawer ini. Oh cucunya udah 5, berarti memang usianya udah lumayan, dikasih panjang umur. Ya, wajib rajin ngaji, bukan ustazah, tidak pinter kita ngaji aja. Saya datang ngaji bukan karena ustazah, saya datang ngaji karena Allah. Itu bagus. Saya perlu sholat jamaah bukan ustaz campur, gak penting ustaz mah. Yang penting saya disenangi Allah. Amin. Ketika dia azan Allahu Akbar, campur ada, Pak Haji ada, Pak Haji ngobrol nggak ada. Saya pengen disenangi Allah. Amin. Kalau ibu sudah disenangi Allah, ini. Kalau ibu sudah dicintai sama suaminya, apa baik dikasih, betul nggak? Coba ibu bikin jengkel suami, ya kan? Bikin kopi ogah, nyetrika baju nggak mau, cuci nggak mau, pelayan 5 hari nggak mau. Kira-kira suami ngasih duit itu nggak?
udah males, bini gua udah begini nih kayaknya. Nah, dibilang udah berubah. Tapi kalau istrinya solihah, belum minta kopi sudah ditawarin kopi. Amin. Nah, ini gunanya ngaji, mudah-mudahan. Ya, biar suami punya salah, suami gak ahli ibadah, biar suami gak taat sama Allah, mewajibkan kita sama istri taat kepada suami. Oh, enggak enak Ustaz, saya maunya suami soleh. Iya, sama kayak anak soleh. Ya, sama si nenek-nenek, suami soleh. Nah, pengennya dapat suami, tapi takdirnya sudah diberi itu, disyukuri, disabarin. Ya Allah, saya sabarin ujian saya. Mudah-mudahan nanti Allah kasih pahala yang besar atas kesabaran saya. Amin. Kenapa? Karena hidup ujian, mati juga ujian, mati gak akhir segalanya, masuk kuburan walaupun sendirian, di situ nanti dipertanggungjawabkan amalan kita. Jadi kalau suami istri lagi rada-rada gimana, tenang baik, gak usah dipikirin. Tetap fokus gaspol sedekah. Wah, rumahnya malas banget mau puasa Ustaz. Ada sedekah jeruk, kue, bakso, salad. Sedekah aja. Senangnya sedekah aja karena nggak kuat puasa. Udah nggak kuat puasa, sholat ogah-ogahan, baca Quran baru Yasin, baru melahirkan, langsung ya udah. Quran itu setahun sekali dibuka di bulan suci Ramadan. Dia sedekahnya ogahan. Mau mati dengan cara mati yang mana? Nah, maka ditutupi sholat. Ya Allah, saya bilangin tahajud, kata ustazah sudah tiap hari. Saya kadang kesiangan. Jujur, betul lah Bu? Ibu itu hebat kalau tahajud tiap hari. Yang tahajud tiap hari anak-anak cepet nih. Duit saya banyak nih. Yang tahajud tiap hari tapi jangan ngomong. Anak-anak nggak ada kalau yang tiap hari. Ibu tiap hari? Serius? Orang saya mau kok. Mau ke sini, mic-nya terbatas ini. Iya, nggak apa-apa kok. Nanti saya ngasih jawab. Itu saya tiap hari kok. Tiap hari ngomong. Saya sendiri jujur sama Ustazah, kadang kesiangan, subuh kesiangan, zuhur di perjalanan kecapean ya. Maghrib ketiduran. Kita sering begitu Bu. Ini saya nih, Ustazah, level Ustazah biasanya beliau bangun jam 2. Mesti mau kaget nih. Yang paling rajin memang itu. Puasa Muhammadnya udah gaspol. Tapi kalau Ustazah itu oke, saya cerita Bu. Sudah ahli ibadah, ahli zikir, Quran juga luar biasa, sedekahnya banyak, puasanya banyak. Jadi istri begini jangan tidur dulu. Ini luar biasa. Saya sendiri suami saksinya. Sebelum mati aja nanti saya ngomong, satu anak harta proyek nggak pakai entar. Sekarang saya bilang Ustazah solihah. Amin. Ya bukan apa Bu, sebagai taat nikmat. Ya, kok ngomong begini ya? Apa itu? Tadi video dari dia. Untuk saya saking cintanya, ini dibeli-beli di Mekah. Mekah Madinah. Di Mekah atau Madinah? Oh, di Mekah. Bu, halo. Ini cerita saja. Kenapa Ustaz senang pakai belian Ustaz dan istrinya? Iya, saya yang beli istri saya. Ini sudah menghasilkan, dia mungkin beli 500 rial atau berapa. Sudah menghasilkan puluhan kali yang dia beli. Amin. Khotbah pakai ini, kemarin ceramah masih raya Allah, pasal begini dengan bini gua. Alhamdulillah. Makanya yang dibeli bini pakai, yang dibeli lakinya pakai. Ini mah cincin mas kawin udah dijual, termasuk saya. Ini sudah tidak cincin dan tahu nggak apa-apa, ada pengganti. Semua yang dikasih ini saya nggak lihat harga. Padahal coba dilihat YouTube saya, yang Ustaz kamu kok ceramahnya serba itu dulu, tapi bajunya beda coy, sarungnya ganti lagi, masa sarung itu dulu. Nah ini serbanya masih, jadi beli dua video, yang
satu warna biru, saya terima kasih dan insya Allah saya pakai terus. Karena itu dua serban saya lebih dari 20 biji kayak jilbab ini. Jilbabnya selemari ngomong. Jilbabnya selemari, kalau saya serban selemari. Alhamdulillah. Nah itu saya nggak bisa lucu, tapi pesan model gini. Didik anak juga macam-macam. Saya terima kasih yang doain PTNJP yang mungkin sebagian orang kok bisa itu Ustaz TV sukses. Alhamdulillah atas doa yang tangisan ibunya, tangisan saya setiap malam memang ketika TV itu dibuka tidak, nah itu tadi kok memang saya juga nggak bisa tidur lagi tidur sendiri apa kayak itu ditinggal ibu ya. Saya begitu kok dengan Quran, dengan tasbih selalu baca doa untuk anak saya. Itu anak badan gede banget, itu anak pulang haji langsung beli, saya kok kaget koi den apaan tuh bocah ya, pikir mobil apaan, mobil gede banget, mobil gedenya bagus kayak badannya dia itu yang sebelah bukan dia. Maksud saya bagian syukur. Saya bilang kok sukses haji kamu, air mata bapak dan ibumu. Di sana yang berjuang keras memang ibunya, konsultasi, orang nangis, manasik, yang dihadapin bu, yang dihadapin ustazah siapa? Profesor, tuh, padahal ustazah sarjana S1, yang dihadapi doktor, yang dihadapi jenderal, ustazah, pertama itu yang ada itu, jadi goyang juga rumahnya, goyang tuh, ngadepin banyak orang. Tapi apakah haji mabrur nih sukses, berangkatnya selamat, pulangnya selamat, doa yang cakep tiap Sabtu itu ikhlas doain, yang malam Selasa juga zikir terus. Sekali lagi tidak ada hal yang bisa dicapai kecuali air mata. Ustazah Nahmila, saya yakin anaknya itu si Nen itu bisa jadi orang hebat, amin. Anaknya Bu Nini mana Bu Nini? Nah ini juga nanti saya pesan anak Bu Nini, anak saya di pesantren ini biar nyontok kayak Ustaz Haji Bik, nyontok saja biar ada kampung kita generasi berikutnya Ustazah akan mati, campur akan mati, kita semua mati, biar gantinya ini anak-anak kita semua di kampung kita ini, amin. Itu Bu, Ibu jangan PW kata istri saya, jangan tidur nyenyak, bangunlah malam, tekuklah Allah. Ya Allah, nggak mungkin kayaknya anak saya, nggak mungkin. Itu adik-adik kita di depan saya ini, udah sarungan, ini ada ya si Akso, ini Masya Allah, ini masa depan. Akso mau duduk di sini kalian, ini adik-adik kecil, ada. Saya ini Bu, sendiri. Kok azim anak saya tidak datang? Kadang saya ingin tolong teman kamu lagi pada jamaah tolong sholat. Apa seharusnya kumpul? Azim tidak. Kalian punya. Cuma mulut dan yang remaja kalau dipakai santai itu nggak suka ya. Sholat. Masih makan HP ya? Tolong sholat. Tolong nanti. Kamu minta motor baru, motor baru ibu ini kasih kamu sekolah. Tadi suruh mondok. Itulah suka duka di dalam kehidupan. Namanya membina rumah tangga, membina anak-anak. Gak ada yang mulus, IP gak sekolah langsung jadi gitu. Tidak. Saya nggak bercerita investasinya gitu. Tidak bercerita tapi mohon doa. Ya ini ada Umi, mudah-mudahan tanah sebelah kebeli sama Ibi, amin. Itu akan dijadikan yayasan besar. Yang nggak tahu yang menjadi tersangka saya. Sampai saya bilang sama istri, saya nangis, saya ditawari Pak Kepala, Cak Nur, jadi saya mengangkat naik jabatan ke Eselon 3. Kata ibunya kita ketemu Ibi, yang punya bendaharanya punya duit Ibi. Tapi Bu, saya dinasihati anak saya. Bapak, Ustaz, Bapak jadi kiai, mau nyari apa lagi? Bapak Ibu sudah bahagia, Ibu sudah bangga dengan Bapak Ibu. Itu air mata saya tetes. Anak bisa nasihati orang tua. Padahal Bapak Ibunya tukang ngomong juga. Tapi saya bisa tunduk dengan saya lepas jabatan saya. Demi Allah, campur nggak nyari jabatan.
Begini saja saya bersyukur, kurang apa lagi? Semua sudah ada. Nah, hari ini Bapak Ibu maksud saya bukan pamer, tapi Ibu punya semangat. Tadi ada ibu-ibu, Pak, anak saya mau kuliah, nanti ada jalannya. Siapa tadi yang anaknya mau kuliah di pesantren tadi itu? Mpok siapa ya yang anaknya lagi mondok, terus mau pesantren, mau kuliah, gak ada yang gak bisa. Anak saya pulang haji, kamu ngambil S2, Bapak sudah ngambil S3 sekarang. Mohon doa ibu. Saya sudah ngambil doktor, tapi pelan-pelan. Kenapa nggak digaspol? Kalau digaspol duitnya banyak juga. Duitnya pelan-pelan aja bayar sedikit. Jadi ngambil doktor pelan. Sampai saya mati, saya masih ingin belajar. Maka di malam minggu ada pengajian kitab, saya lagi belajar. Saya bukan orang pintar dan bukan orang hebat, jadi bukan belajar terus. Nah, semangat ibu-ibu nih yang maaf duduknya udah kayak gini, nggak apa-apa. Orang yang duduknya udah kayak gini kan udah, karena udah terpaksa itu kita maklumi. Itu yang duduknya masih cakep-cakep gini, berarti masih jos. Nah, ini udah sumber kolesterol, sumber asam urat, dan nggak apa-apa. Sabar lagi diuji Allah. Tapi Allah nggak tidur, kok harus usaha minum jamu. Di Kriki ada jamu murah 12.000. Bilang aja asam urat apa pusing, satu doang yang nggak ada jamunya. Jamu punya utang biar lunas, nggak ada. Jamu kalau pengen semua ada. Yang murah, saya bukan promosi karena saya mau izin tidak suka ke dokter. Usahakan kita hindari dokter dulu. Yang punya anak dokter, wah Ustaz ngajarin nggak boleh ke dokter. Boleh ke dokter kalau jamu murah. Sebelum ke dokter jamu yang murah 12.000. Kalau ke dokter 100.000, 150. Ini dokter yang dengerin kupingnya panas. Jadi itu bedanya doanya orang dokter sama doanya hamil. Kalau doanya dokter, ya Allah, sekampung kalau kacang belum sakit semua. Kalau doanya hamil, ya Allah, udah lama nggak tahlilan 7 hari 15 hari, mudah-mudahan ada yang mati dari yang datang ini. Itu doanya hamil. Bukan doa saya, doa saya mudah-mudahan panjang umur, amin. Semuanya berkah, amin. Dan juga yang santunan hari ini diberkahi Allah SWT. Yang keluarin cepet akan saya doain kembali 10 juta. Amin. Yang belum umroh insya Allah segera umroh. Tidak ada yang tak mungkin Allah punya mau. Tukang sapu musola Rahman, tukang kopi yang dengan saya antarin di Gang Bintaro. Haji Ebi berangkat haji. Amin. Tidak ada yang tak mungkin kalau Allah sudah punya kuasa. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa ini doa? Oh, doa ya. Ya Allah. Ibu izin kalau doa nggak boleh makan, nggak boleh makan 2 menit, doanya nggak boleh. Mau izin semua nundukkan kepala, semua nundukin kepala, pejamkan mata, lupakan harta, lupakan suaminya. Maksudnya lupain dulu. Tolong jangan ketawa, saya minta diam dulu. Sejenak kita melihat ke bawah, menundukkan matanya, dipejamkan. Amin kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Kaya Engkau ya Allah, Maha Pengampun Engkau ya Allah, Maha Kasih, Maha Ghafur, Maha Penerima Taubat ya Allah. Ampuni kami semua yang hadir ya Allah. Beri kesempatan umur ini dengan umur yang panjang dalam keadaan ibadah ya Allah. Berikan kesempatan sebaik-baiknya untuk bersedekah ya Allah. Berikan limpahan rezeki kepada kami yang hari ini mungkin galau, mungkin kami bersedih, mungkin kami bingung banyak masalah. Tapi tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaian ya Allah. Selain Engkau Tuhan yang Maha Segalanya bisa menyelesaikan segala persoalan kami. Mudahkanlah urusan seluruh jamaah majelis Nurul Quran ya Allah. Mudahkanlah segala urusan majelis Islam ya Allah. Mudahkanlah segenap urusan pengurus Musyola Rahman ya Allah. Mudahkanlah masyarakat kami ya Allah. Jadikan kami masyarakat yang saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling mengampuni, saling memaafkan dan melupakan sejarah masa lalu ya Allah,
untuk berbuat yang terbaik di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Bapa, di sisa-sisa umur ini kami, ya Allah, berikanlah kesehatan sehingga kami bisa ibadah dengan baik. Berikanlah kesehatan supaya sholat kami lebih khusyuk dan lebih tawadhu. Berikanlah kesehatan supaya kami bisa ngaji di setiap Sabtu dan malam hari yang lain. Berikanlah kesehatan mata kami supaya kami bisa buka Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan mata ini, ya Allah. Berikanlah kekuatan lahir dan batin bagi kami, ya Allah. Berikanlah kesabaran ketika kami dicoba. Berikanlah kesabaran ketika kami mendatangi bala. Semua ini tentunya Engkau yang ngirim, ya Allah. Engkau kirimkan anak-anak kepada kami supaya kami rajin menjahadah, rajin berdoa, rajin ngelus-ngelus dan mendidik anak kami. Engkau kirimkan suami kepada kami. Tentunya ada yang A, ada yang B, ada yang C, ya Allah. Berikanlah kesabaran yang sempurna, ya Allah. Sekalipun dengan kelemahan suami kami, istri kami, tapi hendaknya kami bisa menjalankan rumah tangga ini keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di usia yang makin tua, ya Allah, boleh jadi umur sebentar lagi menjemput kami. Jangan Engkau cabut kami kecuali di dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Jangan Engkau cabut kami kecuali di tempat yang baik, ya Allah. Jangan cabut kami kecuali Engkau menerima taubat kami, ya Allah. Jangan sampai kami mati, ya Allah. Sedangkan kami meninggalkan anak-anak yang tidak soleh. Sebelum kami mati, ya Allah, jadikan anak-anak kami yang cerdas, yang soleh, yang alim, ya Allah. Anak-anak yang bisa meneruskan generasi dakwah yang masa akan datang, memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat dan lingkungan, bermanfaat bagi diri, keluarga, bangsa dan agamanya, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat. Sadar setinggi-tingginya banyak dosa kami, ya Allah. Banyak salah kami kepada orang, banyak salah kami tentang fitnah. Mungkin kami juga banyak gibah dan namimah. Mulai bulan Muharram ini, ya Allah, ini tahun baru Islam, ya Allah, saya berjanji, ya Allah, di majlis kebesaran ini, di majlis Musola Ar-Rahman ini, di depan anak yatim ini, ya Allah, anak yatim yang doanya dikabul, ya Allah. Kesempatan ini, ya Allah, supaya kami semua bisa mengasihi anak yatim, dan juga di tahun-tahun mendatang kami bisa meningkatkan kualitasnya lagi, ya Allah. Ya Tawwab wa Tub alaina, Ilahi mukirram bidunub. Ketika tengah malam, siang hari maupun petang, ya Allah, kami ingin mengetuk pintu tobat kepadamu, ya Allah. Terimalah tobat ini. Tetapi kami sadar bahwa setan selalu menggoda kami, ya Allah. Setan ngajarin kami untuk berbuat jelek, ya Allah. Setannya setiap hari ngajak kepada kejahatan, ya Allah. Hancurkanlah godaan setan itu dengan kekuatan iman yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Terimalah tobat kami, ya Allah. Terimalah sedekah kami, ya Allah. Di usia yang sangat tua ini, kami hanya bisa mendoakan para alim ulama, guru-guru kami, orang-orang tua kami yang mengajarkan kami, dan juga orang-orang yang sudah meninggalkan kami terlebih dahulu. Wabil khusus ibu kami, ya Allah. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afwanha. Ampuni dosa ibu kami, ya Allah. Jangan Kau seksa di kubur ini. Jangan Kau seksa, ya Allah. Mudahkanlah timbangan amalnya, ya Allah. Dengan sedekah, infak dan korban, seluruh harta ini kami kirimkan doa untuk ibu dan bapak kami, ya Allah. Engkau lah yang bisa memaafkan dosa ibu dan bapak kami, ya Allah. Engkau juga yang bisa menyatukan hati orang tua kami, saudara kami dan masyarakat kami, ya Allah. Satu padukan hati ini penuh dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang ingin memaafkan orang lain, ya Allah. Tidak ada yang sempurna di diri ini, ya Allah. Hilangkanlah ghibah kami, ya Allah. Hilangkanlah riya kami, ya Allah.
Hilangkanlah seluruh buruk noda-noda yang ada di kami ya Allah. Selamatkanlah kami semua yang ada di tempat mulia ini ya Allah. Selamatkanlah anak-anak yatim yang di masyarakat Pondok Kacang ini ya Allah. Mereka-mereka yang ada kesulitan, tolong Engkau hadirkan malaikat-Mu menurunkan rezeki berkah di kampung Pondok Kacang ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah